Oke, kembali lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih teman-teman, yaitu CI/CD untuk AWS Lambda. Nah, jadi ikuti terus dari awal sampai akhir. Seperti biasa kita intro dulu. Kembali di DevOps dunia nyata. Nah, untuk membuat CI/CD atau deployment ke AWS Lambda, kita akan menggunakan satu tools framework yang menarik, teman-teman, yaitu serverless framework ya. Nah, penggunaan serverless framework ini sangat memudahkan kita sebagai DevOps atau sebagai sysadmin gitu ya, untuk mendeploy ke AWS Lambda hanya dengan satu baris command line. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita langsung saja ke contohnya ya, teman-teman ya. Di sini saya sudah punya contoh code Node.js ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan deploy Lambda Node.js ya, teman-teman ya. Tapi kita tidak akan fokus pada code-nya ya, karena ini hanya example code saja. Nah, example code dari mana? Teman-teman nggak perlu pusing karena ini pun saya buat via bantuan AI ya, teman-teman ya. Jadi fokus kita sebenarnya pada CI/CD-nya, bukan pada code Node.js-nya. Oke ya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kita akan menggunakan framework serverless untuk memudahkan ya teman-teman ya. Nah, serverless ini di-maintain oleh file ini teman-teman. File serverless.yaml ya teman-teman ya. Nah, ini contoh file serverless.yaml untuk mendeploy ke Lambda ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, sebenarnya ini sudah ada di dokumentasinya serverless.com ya. Jadi kita bisa lihat di sini di dokumentasi, kemudian di framework documentation ya teman-teman ya. Nah, ada di bagian sini teman-teman, di bagian serverless.yml reference. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas, dijelaskan dengan sangat detail ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba deploy yang sederhana saja ya. Oke, kita mulai pembahasannya dari service name-nya dulu ya. Ini adalah service name-nya atau nama Lambda teman-teman ya. Nah, di sini bebas. Nah, karena di sini code Node.js-nya adalah saya coba mengenerate angka random ya teman-teman ya. Jadi ini saya kasih nama repositorinya adalah Lambda angka keberuntungan gitu ya. Nah, di sini saya kasih nama servisnya Lambda angka keberuntungan. Framework versionnya saya pakai versi yang 3 saat ini ya. Use.env ini kita kasih true aja teman-teman, karena di setiap aplikasi pastinya kemungkinan teman-teman juga bakal ketemu yang namanya .env ya, file .env, karena aplikasi kadang kita pakai .env. Nah, serverless ini juga kita bisa pakai .env ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak hanya aplikasinya, serverless juga bisa pakai .env. Oke, di sini ada nama provider, kemudian ada name-nya AWS karena kita akan menggunakan serverless atau Lambda AWS. Sebenarnya teman-teman, ada yang menarik. Serverless framework ini tidak hanya bisa digunakan untuk Lambda ya, tapi bisa juga digunakan untuk serverless lain seperti Google Cloud atau yang lainnya ya teman-teman ya. Karena kita pakai AWS ya, AWS Lambda, maka di sini provider name-nya AWS. Region-nya di sini saya pakai region Singapura ya. Nah, region ini sebenarnya bebas, opsional kita pakai di sini atau tidak ya. Karena kita bisa juga pakai CLI nantinya di script CI/CD-nya ya. Kita bisa juga tentukan region di bagian CI/CD-nya. Oke, jadi sebenarnya ini opsional. Kemungkinan saya nggak akan pakai ini. Runtime-nya ini Node.js 14. Nah, ini disesuaikan aja dengan aplikasi teman-teman ya. Karena saat ini yang terbaru adalah Node.js 18 yang ada di Lambda. Ya. Deployment metode-nya direct. Nah, ini apa? Ini adalah IAM role yang nantinya dipakai di Lambda ya teman-teman ya. Jadi saya sudah punya IAM role. Nah, ini nanti IAM role yang akan dipakai di Lambda. Role ini didapat dari mana?
ya. Saya sudah punya IAM role di sini ya. IAM role yang nantinya dipakai untuk Lambda, teman-teman. Coba kita intip role-nya. Nah, di sini saya sudah punya IAM role yang dibuat untuk AWS Lambda. Nah, kalau kita buat secara manual, contoh ya. Contoh kalau kita buat Lambda secara manual ya. Nah, IAM role ini nanti dipakai di bagian sini, teman-teman. Di bagian execution role. Nah, pada saat kita membuat Lambda dengan manual, ini kan kita ditanya ya, mau bikin role baru atau pakai existing role. Nah, kita akan pakai existing role yang ini nih, teman-teman. Existing role DevOps Lambda. Nah, untuk pakai role yang ini, kita perlu ARN-nya, teman-teman. Nah, ARL IAM role ini, yaitu yang ini tadi, ya. Copy aja IAM role-nya. Ini didapat dari bagian IAM role yang di sini. IAM role ya. Ke roles. Nah, ini DevOps Lambda role. Di sini ada ARN nih, teman-teman. Teman-teman copy aja dari sini ya. Atau teman-teman kalau misalkan belum punya IAM role, silakan buat aja create role gitu ya. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar bagaimana membuat IAM role, karena panduan membuat IAM role itu sudah banyak tutorial di sebelah gitu ya. Tutorial basic bagaimana cara membuat IAM role. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian di sini ada deployment bucket. Deployment bucket ini apa? Deployment bucket ini adalah tempat untuk kita menyimpan artefak atau code kita ya, sebelum nantinya dideploy ke Lambda ya, teman-teman. Ini opsional sebenarnya. Kalau teman-teman tidak menyebutkan ini, maka si serverless framework ini akan membuatkan bucket sendiri secara otomatis, teman-teman ya. Tapi saya tidak rekomendasikan. Jadi lebih baik teman-teman siapkan dulu bucket deployment bucket ini ya, teman-teman ya. Jadi saya sudah buat deployment bucket ya, teman-teman ya, sebelumnya. Nah, ini saya sudah punya bucket namanya DevOps dunia nyata deployment ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada function. Ini adalah Lambda ya, teman-teman ya. Lambdanya. Oke, function karena kita akan membuat Lambda, sebutannya Lambda function. Nah, ini adalah nama functionnya sebenarnya. Teman-teman opsional bebas ini nama lambdanya, karena di sini saya mempermudah aja biar gampang ya. Jadi saya kasih nama lambda. Nah, lambdanya mau dikasih nama apa? Di sini ada name. Nah, di sini name ini sebenarnya bebas, teman-teman mau hardcode juga nggak apa-apa. Tapi saya buat di sini dynamic. Saya ambil dari self service, artinya dia akan mengambil dari service yang di atas ini ya. Jadi nanti nama lambdanya adalah lambda angka keberuntungan, kemudian diikuti strip atau dash ya, kemudian stage-nya. Stage ini bisa kita artikan sebagai environment ya, teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa misahin lambdanya antara development server kah, staging atau production gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini handlernya seperti biasa. Ketika bikin lambda kan pasti ada index.handler ya. Nah, di sini index.handler. Arsitektur lambdanya saya pilih ARM64. Kenapa? Karena lebih murah. Jadi defaultnya saya selalu bikin ARM64 gitu ya. Timeoutnya silakan teman-teman atur sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan aplikasinya. Memori juga teman-teman atur sendiri dengan kebutuhan aplikasinya. Nah, URL ini adalah function URL, teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin lambda, nanti kita lihat ya function URL apa setelah nanti kita jadi. Nah, ini template sebenarnya, teman-teman bisa pakai template ini aja ya. Ini tuh apa? Lebih jelasnya dokumentasinya silahkan dibaca di serverless.com ya, yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya rasa pembahasan serverless.yaml-nya sudah cukup. Nah, kita lanjut lagi ke GitLab CI-nya, teman-teman. Di sini saya akan pakai CI/CD-nya GitLab ya, teman-teman ya, GitLab CI. Teman-teman yang sering berkutat di dunia DevOps, terutama dunia DevOps dunia nyata ya, teman-teman di tempat kerja, pastinya sudah nggak asing lagi dengan GitLab CI ini, gitu ya. Nah, coba saya jelaskan dulu.
Di sini kita akan pakai Node.js, image-nya Node.js untuk running pipeline. Jadi ini image untuk running pipeline-nya ya teman-teman ya, untuk running CI/CD-nya. Kenapa pakai Node.js? Ya karena kita akan deploy server Node.js, akan deploy aplikasi Lambda Node.js gitu ya. Sebagai catatan, serverless YAML ini itu sebenarnya adalah Node.js juga ya teman-teman ya. Jadi kita tetap perlu Node.js untuk menjalankan serverless ini. Oke, lanjut. Ini stage-nya deploy. Nah, di sini langsung deploy. Karena ini production, saya akan ganti ke production gitu ya. Oke, stage-nya kita ada stage deploy di sini. Kemudian only-nya main, artinya karena ini production, jadi pipeline ini akan ke-trigger hanya ketika di branch main. Ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuaikan ini nantinya di branch apa akan ngedeploy ketika development ya development gitu ya, atau master atau main di sini ya. Nah, di sini ada before script. Jadi before script ini kita akan coba yang pertama karena kita akan deploy Lambda, tentunya kita harus login dulu ke AWS CLI ya, teman-teman ya. Nah, karena di sini Node.js Alpine belum ada AWS CLI-nya ya atau AWS CLI-nya, maka di sini before script-nya saya menginstal AWS CLI-nya dulu nih teman-teman ya. Karena ini Alpine, maka saya pakai apk add ya. Bla 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 bla. Pokoknya ini adalah proses kita menginstal AWS CLI. Intinya ini sih ya. Kemudian step berikutnya adalah saya coba login ke AWS-nya karena AWS CLI ya, kita kan perlu login tuh ya. Kita perlu AWS secret key, secret ID dan AWS secret key. Ya. AWS secret ID dan secret key ini apa? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Silahkan cari tutorialnya di sebelah banyak gitu ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini script utamanya, script deploy-nya. Di sini saya menulis echo.env dulu teman-teman ya. Karena tidak bisa dipungkiri, pasti aplikasi teman-teman di dunia nyata gitu ya, di dunia pekerjaan teman-teman, di kantor teman-teman yang sudah pakai Lambda atau mau pakai Lambda, pasti banyak yang menggunakan .env. Oleh sebab itu, saya coba handle .env-nya di sini juga. Jadi saya menaruh file .env gitu ya. Nah, file .env ini diambil dari mana? Saya pakai environment variabelnya GitLab. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya nulis variabel ini ya, variabel env ditulis ke dalam file .env. Nah, ini biasanya saya taruh di sini teman-teman, di repositorinya, di repositori CI/CD gitu ya. Nah, di sini saya bikin variabel gitu ya. Nah, ini kebetulan sudah ada atau kita coba bikin gitu ya. Di sini env. Nah, file env-nya misalkan nih teman-teman, kita ambil dari sampel gitu ya. Misalkan ketika aplikasinya punya .env gitu ya. Nah, misalkan kan biasanya begini nih ya. Base URL gitu ya. Kalau aplikasi di dunia nyata ya, teman-teman ya. Bla 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 bla, silahkan disesuaikan aja gitu. Kemudian add variable. Nah, di sini saya sudah buat. Nah, di sini saya juga sudah buat AWS access variable, AWS access ID dan AWS secret key ya teman-teman ya, yang saya panggil di GitLab CI saya yang ini nih, di bagian sini nih. Nah, AWS access ID dan AWS secret key. Ini tidak bisa saya tunjukkan karena ini kredensial ya. Oke. Kemudian di sini hal yang pertama harus dilakukan adalah menginstal serverless-nya itu sendiri sebelum bisa dipakai. Gitu ya. npm install serverless. Kemudian npm install nih teman-teman. npm install itu untuk apa? npm install itu ya untuk ketika aplikasi Node.js nantinya itu kan pasti ada kebutuhan untuk kebutuhan untuk install library ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah,
Karena di sini saya tidak ada library karena hanya ini example sederhana, harusnya ini tidak diperlukan. Saya komen aja ya teman-teman ya. Tapi aplikasi di dunia nyata kan pastinya butuh library yang harus diinstal ya teman-teman ya. Jadi perlu npm install. Oke, ini adalah step atau script ya untuk mendeploy lambdanya. Jadi ini intinya, jadi ini adalah sebenarnya intinya nih teman-teman. Jadi kita mendeploy lambda itu hanya cukup pakai satu command line ini aja, serverless deploy, region di mana ya. Di sini saya pakai Singapura, Southeast 1 ya, Asia Pasifik Southeast 1. Kemudian stage-nya, nama stage-nya apa? Stage-nya bebas ya. Bisa ketika development ya pakai development gitu, staging atau production. Di sini saya pakai production. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita push teman-teman. Oke, coba kita push ya teman-teman ya. Dan kita lihat CI/CD-nya. Oke, dari sini coba saya push. Ya, coba saya naikkan dulu. Oke, kita coba push deploy lambda. Nah, berhasil kita push ya teman-teman ya. Kita coba lihat CI/CD-nya di GitLab. Nah, coba kita ke GitLab. Kita ke bagian CI/CD ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita lihat CI/CD-nya jalan. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Pipeline-nya. Oke, masih loading teman-teman ya. Kita akan coba tunggu. Ya, masih menunggu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah oke ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Serverless, perintah serverless. Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Perintah serverless deploy, regionnya di mana, kemudian stage-nya production. Nah, ini sedang proses ya teman-teman ya. Kita bisa lihat. Nah, dia sedang proses mendeploy. Sebenarnya di belakang ya teman-teman ya. Ini sudah sukses ya teman-teman ya. Nah, serverless framework ini itu sebenarnya di belakangnya ya teman-teman. Dia menjalankan ini nih yang menarik. Dia menjalankan CloudFormation sebenarnya. Sebagai informasi aja ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya di belakang itu si serverless framework ini dia menjalankan CloudFormation ya, CloudFormation untuk membuat lambda. Oke, karena ini pipeline-nya sudah sukses, kita coba cek lambdanya berhasil kebuat atau enggak ya teman-teman ya. Kita coba ke lambda. Nah, ini sudah ada lambda yang aktif ya, lambda functionnya saya punya satu. Nah, ini teman-teman, namanya akan selalu begini nih. Nama servisnya, ini kan nama servis ya kalau kita perhatikan ya. Di serverless ya. Nah, ini nama servisnya. Kemudian diikuti oleh stage-nya nih. Stage-nya production. Tadi kan perintah CLI-nya gitu ya. Perintah command-nya itu adalah stage-nya production. Nah, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bedain tuh stage antara development, staging maupun production. Nah, coba kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, ya betul di sini sudah ada sudah ada lambdanya ya, teman-teman ya. Nah, kita akan lihat yang tadi nih, yang URL ya. URL-nya itu karena saya coba mengaktifkan konfigurasi di sini teman-teman, di function URL. Nah, di function URL ini kalau true dia akan dapat endpoint public URL ya teman-teman ya.
Nah, kita coba tes dulu dari sisi code-nya, teman-teman. Oke, kita akan coba jalankan tes ya. Tes di sini coba saya tes gitu ya. Save dulu, kemudian coba saya jalankan tesnya gitu ya. Tes. Nah, ini. Nomor keberuntungan kamu adalah 3 gitu ya. Karena ini random, maka ini akan acak nih. Kalau kita coba tes lagi, nah, angka keberuntungan kamu 10. Tes lagi, angka keberuntungan kamu 8. Nah, karena tadi saya mengaktifkan function URL ini ya, teman-teman ya. Ini coba kita bisa akses URL-nya nih di browser. Nah, ini. Angka keberuntungan kamu adalah 8. Kita refresh lagi. Angka keberuntungan kamu adalah 4. Kita refresh lagi gitu ya. Angka keberuntungan kamu adalah 2. Nah, oke, berhasil ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kita fokusnya tidak pada codingannya, tapi pada CI/CD-nya. Nah, jadi bisa teman-teman simpulkan ya. Semudah itu teman-teman ya membuat proses deployment CI/CD ke AWS Lambda. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ada kalanya nanti Lambda mungkin teman-teman di dunia nyata perlu membuat trigger gitu ya. Triggernya apa? Nah, kita juga bisa buat di sini teman-teman, di serverless.yaml-nya. Nah, teman-teman bisa baca aja dokumentasinya, sudah sangat lengkap gitu ya. Yang tadi trigger adalah di sini di bagian ini nih teman-teman, di bagian Lambda event. Nah, teman-teman bisa buat trigger di sini. Nah, bisa buat triggernya apa gitu ya. Nah, di sini disediakan. Misalkan nanti teman-teman mau buat triggernya adalah AWS SQS gitu ya, untuk men-trigger Lambda gitu ya. Nah, ini maka AWS SQS nih. Teman-teman tinggal tambahin aja event SQS gitu ya. Gini contohnya. Nah, teman-teman bisa begini nih. Nah, bisa tambahin begini. Event SQS gitu ya. Kemudian kita ambil seperti biasa topik ARN-nya apa gitu ya. Nah, maka di sini akan terbuat trigger SQS-nya. SQS gitu ya. Ini kalau kita buat manual gitu ya. Tapi kalau kita buat pakai serverless, teman-teman bisa pakai yang ini. Teman-teman ya. Oke, jadi semudah itu ya teman-teman ya membuat CI/CD untuk Lambda. Jadi udah nggak ada alasan lagi kesulitan membuat CI/CD ke AWS Lambda. Oke, nah pipeline-nya juga teman-teman bisa sesuaikan ya, karena ini sebenarnya hanya menjalankan satu perintah ini aja, entah itu pakai GitLab CI ya, atau itu pakai Jenkins atau pakai CI/CD yang lain gitu ya. Saya rasa ini adalah sesuatu yang mudah diterapkan dimanapun tool CI/CD teman-teman, gitu ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk membuat pipeline ke Lambda dengan bantuan framework serverless ini. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya, memanfaatkan framework serverless untuk membuat CI/CD ke Lambda. Oke, sampai di sini kita lanjut lagi di tutorial DevOps dunia nyata selanjutnya.